Allah. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan, rapat hari ini kita laksanakan bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah, sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat, apakah dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan rekaman video yang juga diterima oleh Komisi 3 DPR RI, ada indikasi kuat penyiksaan, penelantaran, dan pengabaian terhadap almarhum. Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah digeletakkan di lantai beralas tipis. Ya, sebelum kita mulai teman-teman, ini ada gambar video. Kepada rekan-rekan wartawan, ini boleh diambil gambarnya tapi tidak bisa disiarkan ya, karena ini gambarnya sensitif ya. Coba diputar dulu supaya kawan-kawan anggota Komisi 3 bisa memahami masalahnya. Coba. Coba. Atau nanti aja tunggu kuasa hukumnya mungkin yang menjelaskan ya. Jadi gini, jadi putarkan dulu. Jadi nanti urutannya Bapak-bapak ya. Pertama adalah kuasa hukum dari Ibu Lisnawati ya, kemudian Bu Lisnawati, lalu teman-teman dari KPAI ya, kemudian dari LPSK, baru Pak Kapolres ya. Jadi masing-masing saya pikir yang paling lama ini dulu ya, kuasa hukum dan Ibu Lisnawati ya, yang paling lama. Mungkin bisa 15 menit ya Pak ya, ringkas saja 15 menit, lalu yang lainnya 10 menit lah paling lama ya. Kalau tahu ada bahan nggak apa-apa dikasihkan, tapi waktu kita kan sangat terbatas. Ya silakan Pak Krisnamurti, dilanjut sama ibunya Nizam. Ya. Ada gambar-gambar itu nanti kalau ini yang dijelaskan bisa ya? Bisa. Ya. Siap. Baik, terima kasih pimpinan rapat Bapak Habibur Rahman yang memberikan kesempatan kepada kami untuk RDP hari ini dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Perkenalkan saya mengurai sedikit dalam peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, kami ucapkan terima kasih meskipun di masa reses Bapak Ibu berkenan menerima ibu kandung almarhum Nizam dan kuasa hukum. Kami yakin pimpinan dan anggota Komisi 3 dalam kasus kematian Ananda Nizam akan memastikan penegakan hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atas dasar keyakinan tersebut kami memohon audiensi hari ini. Izinkan saya menyampaikan satu pokok yang sangat mendasar. Almarhum Nizam sudah pernah dilaporkan sebagai korban kekerasan pada tahun 2024. Artinya, sejak saat itu risiko sudah diketahui. Ketika risiko sudah diketahui, hukum tidak lagi bertanya, apakah ini musibah? Hukum bertanya, apa tindakan perlindungan yang dilakukan? Apakah ada langkah nyata untuk memisahkan anak dari lingkungan berbahaya? Apakah ada pengawasan? Apakah ada jaminan keselamatan? Jika tidak ada tindakan protektif dan konkret, maka ini tidak lagi disebut sekedar kelalaian biasa. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang bukan hanya melakukan kekerasan, tapi juga membiarkan anak berada dalam situasi kekerasan. Dalam hukum pidana, pembiaran bukan ruang kosong. Pembiaran adalah perbuatan ketika ada kewajiban hukum untuk bertindak. Seorang ayah bukan saksi netral. Ia bukan pengamat, ia adalah subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif melindungi anaknya. Jika seseorang dalam hal ini ayah Nizam sudah mengetahui adanya kekerasan,
sudah pernah ada laporan resmi, sudah memahami risiko yang nyata, lalu memilih berdamai dan tetap membiarkan anak berada dalam kondisi berbahaya, maka keadaan tersebut harus diuji secara serius sebagai kemungkinan kesengajaan bersyarat dolus eventualis. Hukum pidana mengenal prinsip yang jelas, mengetahui risiko, dan tetap membiarkannya terjadi adalah bentuk pertanggungjawaban. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, perkara ini tidak boleh berhenti pada pelaku fisik semata. Hukum harus berani melihat struktur tanggung jawab, karena jika pembiaran yang terjadi setelah adanya laporan tidak diproses, maka yang dilemahkan bukan hanya satu perkara, melainkan kepercayaan publik terhadap perlindungan anak di negeri ini. Oleh karena itu, kami memohon dan sungguh-sungguh kepada Komisi 3 DPR RI, 1. Mengawal secara aktif proses penyidikan agar tidak berhenti pada pelaku langsung. 2. Mengawasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak secara menyeluruh termasuk aspek pembiaran. Memastikan konstruksi pertanggungjawaban pidana termasuk dolus eventualis diuji secara profesional dan objektif. 4. Menjamin proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menyiasatkan impunitas. Jika laporan sudah sejak 2024 dan anak itu tetap terlindungi, maka yang harus diuji hari ini bukan hanya pelaku kekerasannya, tapi keberanian negara dalam melindungi anaknya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisnamurti, kuasa hukum Ibu Lisnawati, ibu kandung almarhum Imam. Izin pimpinan, terima kasih. Mungkin kronologisnya singkat aja Pak, nggak perlu dibaca, tanggal per tanggal aja. Kronologisnya mungkin oleh Ibu ya. Oh ya, tim ini kronologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dengar pendapat hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin singkatnya begini Pak, untuk kronologisnya bahwa kami menerima kuasa pada tanggal 20 Februari ya Bang. Di mana pada saat itu Ibu Lisnawati menjelaskan bahwa dia adalah ibu kandung dari Nijam Safei yang meninggal dengan dipenuhi kejanggalan. Nah, kejanggalan itu apa? Kejanggalan itu berupa luka-luka, lebam, tumpul, dan luka bakar di luar. Kemudian pada saat kejadian Ibu Lisnawati itu dipanggil atau ditelepon oleh mantan suaminya atau Bapak AS di chat untuk datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya pada kondisi dia masih sakit belum meninggal. Tanggal berapa itu Bu? Bukan. Oh, sebelumnya ya meninggal kan tanggal 18. Jadi pada tanggal 15 Pak Februari mereka ada chat. Chatnya itu isinya bahwa ini anaknya sakit katanya dalam bahasa Sunda Pak. Tapi kalau diterjemahkan begitu. Terus kata klien kami, apa sudah dibawa ke dokter? Belum, katanya gitu. Kenapa? Nggak ada waktu, begitu. Kemudian lanjut, ada lagi WhatsApp selanjutnya. Minta maaf ya, kalau misalnya anak ini tidak panjang umur, minta maaf dan mungkin akan dimakamkan di makam keluarga ini namanya, dekat makam bapaknya atau kakek dia. Tanggal berapa? Itu udah meninggal? Tanggal 15. Belum meninggal kan ya? Belum, masih di rumah Pak. Sudah ngomong begitu ya? Masih di rumah itu? Masih di rumah, sudah kritis. Kami mendapat video-video pada saat dia masih di rumah dengan kondisi kritis itu kita sudah dapat bukti-bukti foto dan video sehingga kita menganalisa bahwa ini adalah pembiaran atau penelantaran sengaja untuk tidak dibawa ke rumah sakit gitu. Ada selang waktu 3 hari berarti ya? Kurang lebih 3 hari Pak gitu. Nah setelah itu karena klien kami jaraknya jauh dari Cianjur ke Sukabumi dan memang aksesnya 4 tahun belakangan itu ditutup, tidak bisa berteleponan dengan anaknya, sehingga pada saat kritis pun dia kebingungan Pak. Dia pikir memang anak ini sudah diobati atau minimal sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata belum. Dan pada hari anak ini meninggal, baru bapaknya chat lagi, dia sudah betul-betul koma begitu di ICU. Dia bilang ini anaknya sakit, udah parah intinya begitu. Sakit apa kata klien saya? Paru-paru. Nah kemudian klien saya beserta keluarga ke sana, ke rumah sakit yang dimaksud, ternyata sampai sana sudah meninggal. Jadi selisih jalan Pak, jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk otopsi, dia baru datang ke rumah sakit. Jadi tidak bertemu lagi anak dalam kondisi masih hidup. Bahkan lebih mirisnya,
sampai pemakaman jenazah sudah tertutup kain kafan sehingga mukanya pun tidak bisa dilihat. Jadi 4 tahun terakhir mereka tidak bertemu sudah menjadi jenazah anak ini, gitu. Nah di situ di acara pemakaman bapak kandungnya tidak hadir Pak, tidak ada, entah kemana begitu. Jadi itu kejanggalan yang Jadi kita tanggal terima. 18 meninggal ya. Iya betul. Baru ibu ini ketemu sudah meninggal di saat Sudah meninggal. dikafanin dan mukanya pun tidak bisa dilihat lagi. Oke. Gitu. Terus Bu, sampai ke pelaporan gimana Pak Krisna? Ya silakan. Tambahan? Terus. Ya, sejak saat itu tentunya sebagai seorang ibu dia merasa sangat kehilangan anak tersebut dan merasa bahwa anaknya meninggal sia-sia di tangan orang yang kurang bertanggung jawab karena bukti-bukti dan itu ada video viral pada saat di rumah sakit yang anaknya itu menunjuk-nunjuk ibu tirinya. Kita juga tidak tahu apakah itu video itu terpotong atau tidak Pak. Yang pasti anak itu sebelum meninggal menunjuk ibu tirinya. Entah apa yang dimaksud atau yang disampaikan anak ini yang pasti menunjuk dan ada yang bertanya di situ bahwa siapa pelakunya dia tunjuk. Tapi kita tidak paham karena anak ini dalam kondisi kesadaran menurun. Apakah yang dimaksud itu ibu itu pelakunya atau anak itu menyuruh ibu ini membuka siapa yang melakukan ini semua. Kan keburu meninggal Pak. Nah dalam kondisi kesadaran menurun tentunya seorang anak tuh nggak akan mungkin bisa mengarang cerita. Menurut kami begitu analisa kami. Karena kondisinya memang sudah drop dan kondisi menurut kami analisa kami kondisi yang terekam di kepalanya hanya kejadian terakhir sebelum dia jatuh sakit parah. Kemudian ditanya lagi di video itu yang viral Pak, siapa yang melakukan yang kan ke situ, apa yang dipukul banyak begitu katanya. Terus dikasih minum air mendidih. Yang itu yang poin-poin yang jadikan kita ini satu yang janggal gitu, yang harus dibuka ada apa dengan kematian anak ini karena sebelumnya anak ini tidak pernah mengidap penyakit berat menurut penuturan dari gurunya dan dari ibunya. Oke. Begitu Pak. Cukup Pak. Pak, apa ibu ini? Ibu orang tua Nizam namanya siapa? Ibu siapa? Bu Lisna. Ini kan kawan-kawan ada dapat video, pimpinan Komisi 3 dapat video. Apakah berkenan diputar di sini supaya kawan-kawan melihat, tapi teman-teman media nggak diberitakan ya? Apa gimana Bu Sri? Kira-kira? Iya, kita buka ya kan, tapi nggak ini ya teman-teman ya, komit ya, nggak disiarkan ya, karena agak-agak ini gambarnya. Nggak apa-apa ya Bu Lisna ya, biar ibu kawan-kawan bisa lihat. Ya coba. Nah ini Pak, Bu bisa dibantu ini apa kira-kira? Ini adalah video pada saat dia di rumah sudah seperti itu itu kurang lebih tanggal 15 bukan di kamar ya? Nggak di atau kamar. 16. Bukan di ranjang gitu. Izin pimpinan itu di atas karpet ya kan dia, cuma di atas karpet ya, di rumah di atas karpet. Ini yang diberitakan tanggal 15 kepada Bu Lisna pimpinan. Oh. Chatnya begitu. Ya Allah. Ada audionya nggak itu? No. Hah? Ini dari orang tua pria ke ibu Simbentes, ini. satu simbentes. Jadi ini yang merekam ibu tirinya. Kemudian ibu tirinya kirim ke suaminya kirim ke ibu Lisnya. Dalam kondisi begini, nah anak ini dia bilang tolong matikan lampu, saya serap lalu terang begitu. Tapi kata ibu tirinya istighfar aja gitu. Istighfar tuh. Itu yang dijawab, ada chatnya itu yang dia bilang bahwa masih sibuk nanti aja katanya, itu ada chatnya kita pimpinan. Oke, nanti di ini. Terus aja. Cisok istighfar ente. Artinya menurut kami Pak, bahwa dalam kondisi demikian parah, sakit parah, anak ini membutuhkan kenyamanan sedikit untuk dimatikan sedikit lampunya, tapi tidak dimatikan. Oke, ini. Istighfar, jangan istighfar. Istighfar.
Iya diputar aja terus ya. Apa? Tutup dulu. Itu luka itu ya, Bu ya? Di mata, di Itu bibir. tanggal 18. Apa itu? Lihat dari chatnya itu dikirim dari bapaknya ke, ya tanggal 18 yang tadi itu. Semua video itu tanggal 18. Iya, tanggal 18. Coba yang nomor 3 nah itu. Ini di saat yang di hari yang sama ya Pak Krisna ya? Kan tadi nggak ada begitu. Itu di rumah Di rumah sakit. Ini dari rumah sakit yang ini. Oh ya Allah. Oke. Ada. Nggak kuat ya? Ya, cukup ya. Siap. Jadi itu ya Bu ya. Lalu dari situ baru yang melapor ke polisi siapa ya Pak Krisna ya? Kalau terakhir yang kita dapat informasi di rumah sakit sudah ada polisi ya, Bu? Iya. Iya, di rumah sakit sudah ada polisi. Oke. Oke ya, yang bantu kemarin kan LPSK dulu ya, LPSK mungkin disampaikan. Ini atau KPAI dulu, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama kami mengucapkan duka yang mendalam untuk Ananda NS. Mohon izin pimpinan sidang, mungkin lebih baik menyebut nama Ananda dengan inisial. Mohon maaf. Yang kedua kami menyampaikan bahwa di tanggal 23 Februari 2026 Ibu Lisna dan kuasa hukum melaporkan kepada KPAI. Kemudian pada hari Rabu 25 Februari 2026 kami KPAI melakukan pengawasan langsung di Jampang Kulon. Gimana Bu? Dari awal tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 23 Februari. 23 Februari ya. Oke. Ya, pengaduan ke KPAI. Yang mengadukan siapa Bu? Ibu Lisna dan kuasa hukum. Ibu Lisna dan kuasa hukum yang awal ya, belum Pak Krisna waktu itu ya? Sudah Bapak? Sudah dengan oke. Pak Krisna. Oke, terus. Kemudian hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan langsung. Pertama ke Jampang Kulon, Sukabumi. Kemudian yang kedua ke Polres Sukabumi. Nah, di Jampang Kulon kami bertemu dengan keluarga, yakni keluarga Uwak, karena keluarga Uwak dari Ananda NS ini yang sangat dekat dan bahkan Ananda NS dimakamkan di dekat rumah Uwak. Nah, kemudian kami bertemu dengan keluarga dan juga bertemu dengan tetangga. Kami mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kekerasan tidak hanya ibu tetapi ayah dan Itu dari tetangga. dan keluarga besar. Oke. Uwak. Yuk. Dan itu sudah terjadi terutama lebih intens 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Ini almarhum umur berapa ya meninggal ya? 12? 13. 13. Berarti dari umur 7. 9. Iya. Iya, 9 tahun. Oke. Ketika saya tanya pimpinan kepada keluarga dan juga tetangga, apakah tidak ada yang mengingatkan? Keluarga besar mengatakan mengingatkan, tetapi jawaban dari ayah, itu anak saya, itu urusan saya. Dan itu juga Biar nggak kelewat. Bentuk kekerasannya ada disampaikan? ada Diapakan? pemukulan, Dipukul ya? dipukul, Oh, oke. dipukul, ditampar. Tampar ya? Oke. Lanjut Bu. Kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Tiri juga melakukan kekerasan dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama, bahwa itu anak saya. Jadi itu urusan saya. Nah, setelah demikian maka keluarga besar dan juga tetangga tidak ada yang berani untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian kami juga mendapatkan fakta bahwa sampai tanggal 25 Februari ketika kami ke makam Ananda, ayah kandung belum pernah ke makam sama sekali. Sampai tanggal 25 Februari. Kemudian kami juga menyampaikan izin pimpinan bahwa memang Ananda ini sakit 5 hari sebelum meninggal setelah pulang dari pondok, tetapi tidak diperiksakan. Kemudian perlakuannya sama dengan tadi di video. Nah, kemudian kami bertemu dengan Polres Sukabumi, kami sampaikan memang
kalau di laporan yang KPAI terima ini kan terlapornya adalah ayah kandung. Nah, untuk ayah kandung memang dugaannya penelantaran, tetapi mohon izin pimpinan, sebenarnya tidak hanya pasal penelantaran, tetapi ada pelanggaran di pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Penelantaran sudah satu delik sendiri ya? Satu delik sendiri. Yang pasal 14 adalah penghambatan bertemu dengan orang tua. Jadi selama 4 tahun Ibu Lisna tidak bisa bertemu dengan Ananda. Dan di KPAI kasus seperti ini termasuk kasus yang terbesar nomor 2. Hambatan anak bertemu dengan orang tua karena itu adalah hak dasar anak dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, unsur penelantaran ini ada di dalam pasal 76B. Kemudian yang ketiga, tidak hanya penelantaran tetapi seharusnya juga kekerasan, yakni pasal 76C junto 80. Jadi seharusnya ada 3 delik yang bisa disangkakan kepada 3 delik ya? Iya. Satu penelantaran, kekerasan, apalagi tadi kedua? Penghambatan bertemu dengan menghambat ketemu ya? Ya, penghambatan anak bertemu dengan orang tua, pasal 14. Oke, lanjut Bu dia. Kemudian pimpinan dan Bapak ini Bapak semua ya, Bapak Dewan yang terhormat, kami sampaikan bahwa ini termasuk filisida Pak. Jadi pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua tiri. Nah, angka filisida di Indonesia cukup tinggi dan mohon izin, ini terjadi karena adanya pembiaran dan normalisasi kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi pada anak. Dan terakhir, jadi termasuk kategori femisida nih menurut teman-teman KPAI ya? Filisida, ya. Filisida. Dan dalam filisida ini selalu ada unsur perencanaan. Mohon izin. Karena sebelum filisida itu pasti terjadi kekerasan-kekerasan kecil sebelumnya. Jadi mohon izin jika diperkenankan kami ingin menambahkan tuntutan di pasal 30 KUHP pasal 340. 380 berencana. KUHP baru bukan ya? KUHP baru pasal berapa? Oh, KUHP lama, mohon maaf. Iya, KUHP baru ntar dicek Iya. nomor pasalnya jangan berubah ya. Ya, mohon maaf. Iya. Mungkin itu saja pimpinan dan kami mohon maaf belum bisa membuat PPT dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Saya terima kasih sekali Ibu dari Melayat ya ke sini demi acara ini ya. Terima kasih pimpinan. Mbak Sri, monggo. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya juga turut berduka cita Bu Lisna atas meninggalnya adik Nijam. Sebetulnya kami LPSK itu sudah mencoba untuk berkomunikasi pada saat berita ini viral, tetapi memang komunikasi kami baru sebatas dengan UPTD Sukabumi, sehingga memang UPTD Sukabumi tidak bisa menjangkau ibu korban pada saat itu. Lalu di tanggal 27 Februari kemarin, Ibu Lisna bersama kuasa hukum dan KPAI hadir ke LPSK bersama dengan anggota Komisi 13 untuk melaporkan dan mengajukan permohonan perlindungan. Pada saat itu kami memang langsung meminta keterangan dari Ibu Lisna dan dari situ kami menindaklanjuti langsung dengan melakukan asesmen kepada Ibu Lisna, yaitu asesmen berkaitan dengan medis karena memang Ibu Lisna mengeluh ada sakit di fisik, lalu kemudian melakukan asesmen psikologis dan asesmen ancaman. Karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam, tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya.
Nah, dari hasil wawancara tim pada saat setelah asesmen, kami mendapatkan beberapa informasi yang salah satunya adalah kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari mulai yang disundut rokok, kemudian yang disiram pakai air, yang dicelupkan ke dalam bak mandi gitu. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Jadi kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini memang sudah cukup sering dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh rekan dari KPAI ini sangat memang penting untuk dilihat lebih jauh. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan Ibu Lisna sendiri. Sampai dengan saat ini Ibu Lisna masih dalam konteks perlindungan darurat LPSK. Dan kaitannya dengan tingkat ancaman, tim akan segera turun per hari ini dan besok juga untuk bisa melihat lebih jauh lokasi dan tempat tinggal di mana Ibu Lisna berada, serta berkoordinasi dengan UPTD setempat kaitannya dengan psikologis yang mungkin bisa dilakukan lebih lanjut untuk Ibu Lisna. Nah, terkait dengan proses hukum, akan lebih baik jika penerapan pasal yang tadi disampaikan oleh rekan dari KPAI dan juga kuasa hukum itu harus dilihat lebih dalam dan juga lebih jauh, karena latar belakang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga ini sudah cukup mengental dan sudah cukup dalam dan sudah dilakukan sejak korban masih kecil, dan juga diperlakukan juga untuk ibu korban sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran serta kekerasan dalam rumah tangga sampai menimbulnya korban Nizam itu kemudian meninggal itu tidak lepas peran dari seorang ayah di situ. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Mungkin begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak. Ya, hajar aja gangster-gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele soal timeline ini Pak. Kita nggak perlu, yang perlu langsung ke inti masalahnya. Ya mulai kesimpulan sampai ini. Ya silakan Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH selaku pimpinan rapat. Yang kami hormati Bapak-Bapak Dewan sekalian yang hadir, dan yang kami hormati peserta rapat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan terkait dengan langkah-langkah daripada Polres Sukabumi menindaklanjuti adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak korban NS. Di mana terkait dengan anak korban NS, kita sudah menerima adanya 3 laporan polisi. Yang pertama yakni laporan polisi LP-B-09 Romawi 2 SPKT Polsek Cambang Kulon, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat tanggal 19 Februari 2026, di mana sebagai pelapor adalah Anwar Satibi. Kemudian sebagai telapor adalah Ibu Tiri atau Saudara Teni Rida. Terhadap perkara tersebut kami terima tanggal 19 Februari, kemudian kita tindak lanjuti dengan maraton melakukan penyelidikan sehingga tanggal 20 sudah kita naikkan sidik
dan tanggal 22 kita sudah menetapkan tersangka, dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan di tanggal 23 Februari 2026. Pak, tersangkanya siapa aja? Pak? Tersangka Ibu Tiri, inisial TR, yaitu Teni Rida. Ayahnya enggak, bukan tersangka, Pak? Untuk ayahnya di LP yang tanggal 19 Februari sebagai pelapor, Bapak. Oh, pelapor. Sebagai pelapor LP. Ya, walaupun pelapor kan kalau terbukti kan bisa jadi tersangka juga, Pak. Siap. Namun dalam perkara ini Bapak, kami juga menindaklanjuti laporan polisi yang kedua, yakni laporan polisi yang dibuat di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu juga ada laporan polisi, di mana laporan polisi itu sebagai pelapor juga sama, Anwar Sadibi, yang dilaporkan Ibu Tiri juga, yakni Teni Rida, yang pada saat perkara sedang kami lakukan penyelidikan, kemudian ada perdamaian sehingga prosesnya hold, karena kemarin ada pernyataan pencabutan perdamaian tersebut dan juga adanya perbuatan yang berulang, sehingga perkara tersebut sudah kami naikkan sidik, dan ke depan tentunya kita akan lakukan pembuktian untuk pemenuhan unsur gelar untuk penetapan tersangka. Kemudian terkait dengan Anwar Sadibi sebagai pelapor, kebetulan kami menangani laporan polisi yang ketiga yang dibuat oleh saudara Krisnamurti sebagai kuasa hukum orang tua atau ibu kandung, di mana laporan polisi B 106/2/2006 SPKT Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat, yang dibuat pada tanggal 24 Februari. Ya. Walaupun terhadap korban atau pelapor belum kita minta keterangan karena memang masih situasi berduka, namun kita sudah maraton melakukan penyelidikan, melakukan langkah lain untuk mengumpulkan alat bukti, dan kita juga akan segera meningkatkan prosesnya menjadi penyidikan. Kemudian terkait dengan perkara yang sudah kita tangani sekarang yang viral, di mana laporan yang dibuat tanggal 19 Februari, tentunya kita melakukan penyidikan yang betul-betul profesional, tidak under pressing daripada pemberitaan media sosial ataupun intervensi lainnya. Kemudian kita melakukan kolaborasi interdisipliner melibatkan daripada forensik, di mana kita melibatkan psikologi klinis, kemudian juga psikologi forensik, kemudian kita juga akan menyiapkan pembuktian yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari tindakan yang sudah kita lakukan, memang kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 saksi, kemudian 3 ahli, dan kita mendapatkan bukti-bukti surat seperti visum et verbatim yang di situ sudah menggambarkan bagaimana terjadinya luka lebam yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Jadi ada trauma panas dan trauma benda tumpul. Siap. Dan dalam fakta-fakta peristiwa itu, di hari Kamis tanggal 18, pukul 8 pagi, bahwasanya korban dibawa ke UGD di Rumah Sakit Jombang Kulon. Pada saat itulah dokter yang menerima bisa melakukan wawancara, sehingga kita juga mendapatkan informasi penting sebagai kunci bahwasanya siapa yang disebut anak yang melakukan penganiayaan yang disaksikan oleh 2 perawat lainnya. Kemudian pukul 16.00 korban anak NS dinyatakan meninggal dunia, dan bapaknya daripada NS, saudara AS, membuat laporan polisi pada tanggal 19 di jam 19.30. Kemudian selama maraton kita lakukan penyelidikan 24 jam, kita sudah bisa meningkatkan proses ini penyidikan, karena kita yakini ada alat bukti yang permulaan cukup sehingga ini ada dugaan pidana, karena tidak wajar dan tentunya ada dugaan kekerasan. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh dari KPAI dan juga dari Komisi Perlindungan Anak, kita juga melakukan penyelidikan dengan melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana lingkungan tempat tinggal juga saksi-saksi di sekitar juga memberikan keterangan yang sama adanya penganiayaan yang sudah berulang. Dan yang jelas penganiayaan yang terjadi pada
November 2024, di mana juga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudari TR kepada anak korban NS, di mana di situ juga ada pengakuan. Namun di dalam perkara yang kita tangani sekarang, tersangka TR tidak memberikan pengakuan dan kita tidak mengejar pengakuan tersebut, dan kita berupaya melakukan pembuktian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian dalam mendukung pembuktian ini kita juga sudah mendapatkan hasil psikologi klinis, kemudian hasil psikologi forensik, dan juga analisa dari psikologi dari ASIFOR. Kemudian barang bukti elektronik yang berkembang di media sosial juga kita melakukan pengajian, di mana di tanggal 19 pukul 10 ada salah satu saksi yang melakukan interview terhadap korban anak. Di situ juga menyatakan beberapa pernyataan yang tentunya didengarkan, disaksikan oleh beberapa saksi lainnya yang tentunya sudah kita ambil keterangan, dan itu menjadi salah satu bukti yang cukup kuat. Kemudian dari hasil analisa kasus kami bahwasanya korban anak NS dalam waktu rentang pukul 18.35 hingga pukul 21.52 di bawah penguasaan daripada dugaan tersangka saudari TR dalam kondisi memang belum ada luka. Kemudian pada saat pamannya, ya, salah satu saksi, saudara Surahmat, tiba di kediaman dan menemukan kondisi korban anak sudah mengalami luka-luka. Dan kebetulan orang tua atau ayah kandung yang saat itu tidak berada di tempat, sedang bekerja karena di wilayah Sukabumi Kota, kembali di sekitar pukul 2 menemukan kondisi yang luka-luka, dan esok harinya pukul 8 bersama dengan ibu tiri dibawa ke rumah sakit. Sehingga kita bisa mengerucut, Pak, bahwasanya tempus daripada terjadinya pidana tersebut dugaannya di sekitar pukul 18.35 hingga kedatangan paman, yaitu sekitar pukul 22.00. Kemudian saksi terakhir yang melihat korban dalam kondisi tidak ada luka dikuatkan dengan bukti itu ada saudara Soma, di mana saudara Soma sebagai tukang pijat. Jadi pada saat pukul 17.50 ya, saudari TR yang tersangka membawa anak korban untuk urut atau pijat, dan saat itu juga kondisi masih mulus, belum ada luka-luka. Nah, kemudian di 18.35 sampai ke rumah hingga bertemu dengan pamannya sudah terdapat luka. Di situ juga ada video yang memvideokan pada saat proses pemijatan atau urut, dan memang kondisi korban anak masih belum ada luka-luka. Kemudian analisa yuridis kami bahwasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, ayat 2, ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka yang diduga keras yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut, baik kekerasan fisik ataupun psikis, diduga dilakukan oleh saudari TR. Selanjutnya menanggapi laporan daripada ibu kandung melalui kuasa hukum Krisnamurti, tentunya kita menunggu kehadirannya untuk bisa kita ambil keterangan, sehingga apa yang disampaikan di dalam rapat kali ini juga bisa disampaikan kepada penyidik, sehingga penyidik akan bisa mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk bisa segera menaikkan perkara menjadi penyidikan. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan. Ya, terima kasih ya Pak Kapolres ya. Tadi saya tangkap bahwa memang
sebenarnya perkara yang lain ya, yang dilaporkan terutama oleh Ibu Lisna dengan lewat Pak Krisna akan segera naik ke penyidikan Pak. Kami perlu konfirmasi itu Pak, karena penting sekali Pak. Jadi gini Pak Kapolres ini sebelum ke rekan-rekan anggota ya, kita ini kan kerja melayani masyarakat Pak. Kalau ada masukan dari masyarakat, tentu kita nggak bisa alergi. Kita nggak bisa alergi. Kami juga begitu Pak. Kami di WA, di ini segala macam, dibombardir pesan dari masyarakat sehingga menyelenggarakan acara hari ini bukan karena diintervensi, bukan karena kami tidak independen, tapi karena memang kita harus ya menggali rasa keadilan di masyarakat tersebut. Apalagi ini ada dua lembaga yang memang sangat penting dalam penegakan hak anak, ada LPSK, ada KPAI, itu lembaga negara Pak, ya, bukan lembaga kaleng-kaleng, ya, sangat kredibel dan memang kedudukannya mendapatkan atribusi kekuasaan dari negara untuk membantu kita, ya, membantu Pak Kapolres juga dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau mereka memberikan masukan bukan intervensi Pak, justru memberikan dukungan, ya, memberikan support pada Pak Kapolres untuk tidak ragu. Ya. Tadi disampaikan oleh Bu Diah ya, ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin terjadi, mulai penelantaran, kekerasan, pengambilan, penghambatan hak untuk ketemu, ya, sampai pembunuhan dengan perencanaan. Minta tolong nanti didalami betul itu Pak. Kalau feeling saya ada pasti Pak. Karena saksinya banyak, nah itu, ya. Dan lalu yang penting juga Pak, dijamin keamanan Ibu Lisna, ibu kandung ini. Karena suaminya gangster dan lain sebagainya, kalau memang ada ancaman Pak, itu pidana baru, tegakkan hukum Pak. Oke, belum sekarang ke rekan-rekan dulu, Pak Bimantoro, silakan. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, perwakilan dari KPAI, LPSK, dan juga kuasa hukum korban, Ibu Lisna, serta dari Polres Sukabumi, Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya. Yang pertama, saya izin dialog pimpinan dengan kuasa hukum. Ya. Saya ingin mendalami yang pertama, ini ada disebutkan ada pengancaman. Siapa yang mengancam kira-kira? Ya, Pak Krisna silakan. Sampai sejauh ini kita masih belum tahu. Cuman dari mulai ibu korban muncul di media, dia sering dapat ancaman seperti yang disampaikan dari LPSK tadi. Artinya WA, WhatsApp dan sebagainya. Sudah ada laporan terkait pengancaman ini? Sudah. Okay. Sudah kita laporkan. Nanti langsung tindak lanjut Pak Kapolres. Kan ada alatnya kita. Kan Pak Kapolres ada alatnya, kalau enggak minta ke Polda nanti. Ya kan? Siap, untuk yang sedang dilaporkan kami terkait dengan adanya penelantaran Bapak. Bukan nanti yang pengancaman. Belum ada laporan. Tapi kan faktanya hari ini ada pengancaman. Siap, nanti akan kami dalami. Langsung dalami, Siap. jangan sekedar dalami, kejar Pak. Siap Bapak. Cepat aja Pak. Gampang kok, ada teknologinya kok. Siap. Polisi kita udah sediakan dana buat Polri untuk melacak yang begituan. Siap Bapak. Ya. Sedikit tambahan Pak, bahwa pengancaman ini ada di medsosnya, ada namanya nanti. Itu setiap hari upload dia, berupa langsung video sikat dan hari ini juga Pak. itu nanti saya serahkan ke Pak Kapolres penyidik. Ya. Ya. Terima kasih. Kalau Bapak kesulitan, koordinasi dengan Dir Cyber ada di Jawa Barat, ada di Cyber nggak? Ada kan? Langsung Pak. Saya nanti koordinasi dengan Pak Kapolda Rudi yang memang akan mensupport Bapak. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Ibu Lisna, kami mewakili dari fraksi Partai Gerindra dan juga wakil Ibu di Parlemen. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ananda NS. Dan juga kami pun memberikan dukungan full kepada Ibu. Ibu jangan pernah takut terhadap ancaman dari siapapun. Karena di sini sudah sewajibnya negara harus hadir, memberikan dukungan, memberikan support terhadap Ibu.
dalam membongkar kasus yang menimpa anak ibu ini. Oleh karena itu tadi pun disampaikan oleh pimpinan, kami berharap Pak Kapolres segera ditindaklanjuti untuk laporan yang mengenai pengancamannya juga, sehingga siapapun itu yang mengancam Ibu Lisna bisa berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Yang kedua, kami pun merekomendasikan terhadap Polres Sukabumi, yaitu rekomendasi pasal-pasal dari KPAI. Kami sangat prihatin sekali. Di sini sudah berjalan, kalau tadi dihitung kurang lebih sekitar dari mulai Ananda NS ini berumur 7 tahun. Penyiksaan seperti ini. Dan kami pun ingin mengingatkan Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Ini yang dipertaruhkan adalah integritas daripada penyidik Polres Sukabumi. Bagaimana profesionalisme Anda dalam bekerja. Apalagi saya dengar Pak Kapolres adalah salah satu penerima Adi Makayaksa. Disinilah yang dipertaruhkan, Pak. Apakah Bapak mampu mengungkap atau tidak? Mampu menjadi pelopor terhadap seluruh kasus-kasus penganiayaan terhadap anak yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi presiden yang buruk dalam penanganan kasus anak yang ada di Indonesia. Dan mungkin Bapak Kapolres bisa menjadi pelopor untuk pengungkapan yang terbaik nantinya. Kami sangat berharap itu, Pak. Dan kami percaya Polri bisa menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus ini. Selanjutnya, tadi pun disampaikan, saya baca di sini ada pengungkapan dari LP-nya. LP-nya ini kan bulan tanggal 5 November 2024. Dan di sini saya lihat mulai berlanjut lagi tanggal 25 Februari, Pak. Kalau saya melihat dengan kritis, Pak, ini terlalu lama, Pak, untuk penindaklanjutan LP ini. Inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Bagaimana kinerja bapak-bapak sekalian dalam hadir dalam penanganan keluhan-keluhan dari masyarakat. Bapak-bapak sekalian, sering kami sampaikan pada saat rapat KUHAP kemarin. Ibu Lisna adalah salah satu contoh masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum, Pak. Beliau berharap di mana bapak-bapak adalah aparat penegak hukum yang mengerti tentang hukum. Yang bagaimana caranya harus melakukan tindakan profesional dalam pengembangan dan pencarian fakta tentang proses hukum itu sendiri. Saya melihat di sini ada LP. Walaupun ini LP tadinya pelapor ini tanggal 5 November adalah Anwar Satibi dan terlapornya adalah TR. Di sini seharusnya sudah ada pengembangannya, Pak. Apakah mungkin seorang bapak membiarkan anaknya dipukuli seperti itu? Saya pun seorang bapak, Pak. Saya sangat miris sekali, sedih saya ngeliatnya. Kalau misalnya kita punya hati nurani, Pak, sebagai orang tua, kita nggak akan mungkin anak kita disentuh sama orang lain. Itu secara logika dasar aja gitu loh. Nah ini kami pun berharap bahwa Pak sekalian juga kan punya anak-anak juga. Coba bayangkan kalau ini keluarga Bapak yang terjadi seperti ini. Apalagi ini anak Bapak yang terjadi seperti ini. Apa coba rasanya? Di mana hati nurani kita semua, Pak? Nah ini kami berharap, kami masih percaya Polres Sukabumi masih bisa menghadirkan keadilan dalam proses hukum ini. Saya pun melihat di sini berarti sudah clear ya Pak Kuasa Hukum bahwa tidak ada penganiayaan di dalam pesantrennya berarti ya. Jadi setelah korban ini pulang dari pesantren baru disitulah timbul kecurigaan-kecurigaan dari disampaikan itu ya. Baik, mungkin saya sekali lagi ingin menyampaikan hukum harus terus ditegakkan. Sebagaimana negara harus hadir dalam melindungi warga negaranya yang sedang berduka, yang tidak mengerti tentang hukum, yang dimana ada proses penelantaran, kekerasan, penghambatan bertemu. Dan juga saya pun agak sanksi juga, apakah mungkin juga ini ada pembunuhan berencana juga dalam niatnya. Kita harus melihat mens reanya juga, Pak, bagaimana, Pak. Karena mungkin ayah korban merasa anak tersebut menjadi beban atau seperti apa, bisa jadi seperti itu ke depannya atau bagaimana. Mohon Pak, tolong dicek semuanya pengembangan daripada kasus ini. Saya minta ini dibuka dengan terang benderang sehingga korban bisa mendapatkan keadilan
dan orang tua korban juga bisa mendapatkan keadilan yang jelas. Terima kasih pimpinan. Bimantoro PD Perjuangan, Gus Falah Amrul, Bimantoro fraksi Gerindra, Gus Falah Amrul PDI Perjuangan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, sahabat-sahabat Komisi 3, yang saya hormati Pak Kapolres Sukabumi, kuasa hukum keluarga almarhum NS, Pak Krisnamurti, orang tua saudara NS, saya mengucapkan turut berduka cita, Bu. Semoga Ananda menjadi perhiasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Wakil Ketua LPSK dan juga dari KPAI. Pak Kapolres, seperti yang Bapak sampaikan tadi, di tanggal 5 November sudah ada laporan polisi nomor B38/11/2024. Di situ berdasarkan berita yang saya baca, ada pihak dari Ibu Tiri dan juga anak angkat dari Ibu Tiri yang berinisial U yang juga turut terlibat dalam penganiayaan ini. Tetapi Pak Kapolres dan penyidik melakukan restoratif justice yang pada akhirnya ada sebuah perdamaian. Ini sesuatu hal yang harus hati-hati, Pak. Sudah tahu bahwasannya ada kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Tiri, oleh anak angkatnya Ibu Tiri, ya kan? Tetapi masih ada restoratif justice yang pada akhirnya membuat saudara NS meninggal dunia. Oleh karena itu, kami juga butuh penjelasan yang lebih mendalam, Pak, atas hal ini. Jadi perdamaian yang pada ujungnya adalah saudara NS meninggal dunia. Ini kecakapan dari penyidik dari Polres Sukabumi patut dipertanyakan. Yang kedua, saya mengusulkan pimpinan, selain ada penerapan atas hukuman maksimal yang juga disampaikan oleh komisioner KPAI ataupun yang lainnya, saya juga mengusulkan adanya hak restitusi terhadap korban. Jadi hak penggantian ganti rugi terhadap korban. Ini juga sesuai dengan PP nomor 47 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi. Jadi supaya tidak terjadi lagi penganiayaan anak yang berakibat fatal. Jadi harus dihukum berat dan maksimal. Pak Kapolres minta tolong penyidiknya benar-benar dengan cermat. Yang ketiga, pimpinan, tentunya kita menginginkan Komisi 3 mengawal proses penyidikan ini sampai nanti di persidangan bagaimana keadilan ditegakkan, dan tentunya pelaku saya yakin tidak hanya satu, Pak. Saya minta dikembangkan sehingga dapat dihukum secara maksimal, ibu korban pun juga secara psikologis mendapatkan obat supaya lebih tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jenderal Rikwanto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Ibu Risnawati, turut berduka cita, Bu, ya, kehilangan putra. Insya Allah
Ananda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Padang. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kuasa Hukum, LPSK, KPAI, dan rekan-rekan dari Polres Sukabumi ya, Kapolsek Basep ya. Oh iya. Ya memang ini masalah di mana saja terjadi ya, kalau ada keretakan rumah tangga itu kebanyakan anak jadi korban. Cuma seberapa seriusnya jadi korban itu relatif ya. Namun yang saat ini kita hadapi adalah anak jadi korban sampai meninggal dunia. Ini seharusnya tidak terjadi, sangat prihatin masih ada kejadian di tempat kita di Indonesia yang seperti ini. Ya, ini kejahatan berat sebenarnya. Orang tua, ya, atau apalagi orang tua kandung, patut diduga turut serta dalam rangka prosesi sampai kematian tersebut. Sebut aja pasalnya tentang apa. Dari pemeriksaan yang Polres laksanakan, sudah saya baca, ini memang spesialis ya, perlu pendalaman psikologi klinis ya, terhadap pihak-pihak, baik orang tua kandung, Bu Lisna juga, termasuk juga Ibu Sambung, Ibu Tiri. Pendalamannya seperti itu, karena ini berkaitan dengan panjangnya waktu si anak kita ini, Anda ini jadi korban terakhir meninggal dunia. Apa saja yang telah terjadi pada dirinya ya, sejak ada permasalahan di rumah tangga. Ya, dia ini korban yang sangat akut, apalagi sampai meninggal dunia. Ya, kita berdosa kalau enggak mendalaminya. Kemudian dari yang sudah dikerjakan oleh Polres, saya membaca laporannya, ada luka fisik. Jelas ya, dari gambar tadi terlihat itu luka bakar dari cairan panas. Kemudian cairan panas itu kena kulit, melendung pecah, itu bekas pecahnya itu. Berarti ada sumber panas yang ada di depan mukanya. Nah, itu siapa yang melakukan? Siapa berbuat apa di situ? Ini bisa didalami oleh penyidik Polres. Ya. Juga kita menunggu hasil visum yang menyebabkan luka itu juga dan menyebabkan luka kematian. Ini menjadi juga kunci daripada korban mengalami kekerasan fisik seperti apa. Ya. Kalau sudah jelas bukti-bukti itu, tinggal menyempurnakan saja antara siapa yang berbuat apa sehingga terjadi kekerasan terhadap anak tersebut. Dari tanggal-tanggal kejadian kelihatan tanggal 18 Ananda kita sakit, kemudian 1 hari setelahnya itu terdapat luka-luka 19-nya ya. Berarti disitulah tempat terjadinya penganiayaan secara fisik. Nah, siapa yang berbuat itu? Ini tinggal menguji kemampuan penyidik Polres untuk menyelaraskan ya, akibat yang ditimbulkan dengan siapa yang melakukannya. Fokus saja ke situ. Kalau disertai psikolog silakan saja. Ya, dilakukan secara profesional. Saya yakin dalam waktu dekat ini bisa terungkap yang terjadi pada tubuhnya itu akibat perbuatan apa dengan cara apa. Ya. Tangan kosong, pakai alat. Kalau air panas itu kan pakai wadah. Wadahnya apa? Digunakan dengan cara apa? Dalam posisi apa? Itu yang sangat menentukan terjadinya penganiayaan, siapa berbuat apa, dengan cara apa, akibatnya apa. Ya, fokus ke situ. Nah, berkaitan dengan adanya laporan pembiaran terhadap anak, ya, menelantarkan dan sebagainya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ini waktunya memang panjang, perlu diurut etape-etapenya. Ya, dari mulai tahun kapan itu, dari KPAI, LPSK mungkin bisa membantu ya, tentang apa yang dimaksud unsur pasal itu kepada Pak Polisi, supaya bisa menemukan di mana pemberatan-pemberatannya. Ya, agar supaya siapapun yang melakukan termasuk ayah kandungnya patut diduga itu bisa dikenakan sanksi pasal yang dituduhkan. Terakhir saya apresiasi kepada Polres ya, yang telah berani menetapkan Ibu Sambung ya, korban sebagai tersangka dan telah menahannya. Ya, ini apresiasi karena
bukti yang didapat ini kan masih patut diduga ya, tapi sudah mengarah. Dan saya yakin kalau tindakan dilakukan ini sudah tepat. Dan saya yakin juga pasti terungkap sesuai dengan patut diduganya itu. Ya, saya berharap tidak meleset lagi ke depannya dan bisa ditemukan langsung dua hal yang sesuai dengan laporan polisi, yaitu penganiayaan, kemudian juga penelantaran. Ya, agar supaya tidak menjadi presiden buruk lagi ke depan bagi siapapun yang punya masalah-masalah dalam rumah tangganya yang berakibat terhadap anak. Saya terima kasih kepada KPH, ini ada informasi yang disebutkan di sini ya, di catatannya. Ibu Sambung juga sering mengalami KDRT dari suami, sehingga menjadi salah satu alasan untuk melakukan kekerasan terhadap NS, anak kita ini. Ya, ini patut diduga ada kaitannya semuanya. Jadi kasus penelantaran itu juga patut diduga ada pembiaran, ya, perlakuan, apapun itu ya. Jadi ayah kandung patut diduga kuat, nah, tinggal penyusutnya saja. Ya, itu dari kami, mudah-mudahan bisa terang benderang nantinya dan bisa terungkap dan bisa dihukum seberat-beratnya bagi yang melakukannya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, ada interupsi? Saya mau menambahkan sedikit. Ini mengantisipasi saja karena ada laporan yang disampaikan oleh pemohon, oleh Bu Lisna untuk bapaknya Nizam, suami. Jadi diantisipasi jangan sampai ada laporan balik Pak. Jadi mungkin Kapolres nanti mengantisipasi supaya yang laporan balik itu dibelakangkan dulu Pak, supaya ini biar dikedepankan Jangan dulu. dibelakangkan, ditolak. Ditolak. Ya, Karena kebanyakan itu laporan balik pasti akan dilakukan. Nah itu seharusnya disingkirkan saja gitu. Nggak ada. Nah yang kedua saya mau menambahkan Pak, karena memang betul informasi dari Bu Lisna sendiri, karena semasa dahulu dia juga menjadi korban KDRT dari suaminya, dan juga ternyata di istri-istri yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi saya sepakat Pak, ini sepertinya pengembangannya memang harus segera dilakukan terhadap orang tua kandung ayahnya. Makasih. Ya, Pak Kapolres. Tambahan yang mulia. Sebentar Pak. Oh, siap. Jadi terkait nanti kalau ada yang mau laporan balik, tolak dulu Pak. Nggak bisa Pak. Ini masih berjalan kok, gitu kan ya. Jangan sampai kejadian keseleman kedua kita nanti. Malah penjahat melaporkan kita gitu. Pak Adang, ntar dulu ya bos ya, nanti ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir, yang ada di ruangan ini. Pertama saya ingin menekankan kepada Kapolres, tolong terus profesional, karena dalam proses ini TSK sudah ditentukan oleh Kapolres untuk ditindaklanjuti. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh KPAI dan LPSK. Terima kasih banyak. Karena apapun juga pasal-pasal yang tadi disampaikan, kan selama ini terus terang ya kuranglah mendapat tanggapan. Tapi di sini terlihat prosesnya sudah cukup lama. Jadi apapun juga harus dipertanggungjawabkan oleh yang mungkin akan nanti menjadi TSK ya, saya tidak menyebutkan. Kalau memang bukti-bukti itu terbukti, dia sebagai orang tua mentelantarkan anaknya, tidak dalam kasus ini saja, tapi sejak dia melakukan pentelantaran anak, melakukan kekerasan, itu juga tolong Polres untuk diproses apabila nanti LP baru itu masuk. Terima kasih. Pimpinan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Kanan, Prof. Sodi Santandra. Ya. Nah, abis ini Pak Inca ya. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang kami hormati, Ibu korban, Pak Kapolres, LPSA dan yang lainnya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya melihat ini kan Pak Kapolres, ini kan ada 3 laporan. Ini sebenarnya ini kan perbuatan yang merupakan rangkaian perbuatan yang berlanjut. Maka harus diterapkan pasal-pasal mengenai perbuatan yang berlanjut. Ya, hukumannya maksimal ditambah dengan 1/3. Itu pertama. Yang kedua, saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres ini.
Memang ada keterangan saksi, ada keterangan ahli. Tapi kalau yang tadi dari gambar itu, saya melihat bahwa luka yang ada itu kan akibat dari adanya air panas kan. Yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang itu adalah apa yang menyebabkan meninggalnya almarhum. Penyebab mati itu harus penting, kita harus tahu. Nah, disinilah jangan sampai, ini saya berpesan aja, tidak ingin mencampuri tapi berpesan. Jangan sampai pihak penyidik cukup puas dengan pengakuan-pengakuan. Padahal di sini kalau kita melihat bahwa kejadian ini kan sudah sangat lama. Dari almarhum itu sejak kecil udah mendapatkan kekerasan. Ya toh? Puncaknya baru sampai sekarang ini kan. Nah, tadi ada di ini ada visum et repertum luar, hanya luar. Nah, visum et repertum jenazah. Yang kami ingin tanyakan itu apakah ada pembedahan? Otopsi. Karena kalau saya melihat keterangan yang ada ini masuk tanggal 19 pada pukul berapa itu? Dan kemudian pada pukul 4 sore kalau nggak salah meninggal. Tanya masih sadar, bisa jawab. Ada yang merekam kan begitu. Pertanyaannya, meninggalnya karena apa? Ya kan? Akibat dia meninggal itu penyebabnya apa? Nah itu tolong ditelusuri. Kalau saya melihat ini, ya ada mengaku ya memang ibu sering mukul. Ya kan? Pengakuan itu sudah lama. Dan tidak bisa menjadi suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim. Maka kami berpesan ini agar benar-benar, ini kalau kami melihat ini Pak Kapolres, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kalau ada terjadi kejahatan-kejahatan, bagi saya ini kejahatan yang sangat serius. Sangat serius. Ini merupakan puncak dari gunung es saja. Yang kalau kita tidak segera menangani ini dengan serius, ya terjadi di mana-mana. Ya mohon maaf aja, ya di desa-desa yang terpencil, ibu, keluarga, ya banyak yang nggak paham hukum. Bagi mereka itu kalau dipukuli suami biasa. Bagi anak-anak kalau digebukin sama orang tua, ditendang, bahkan patah-patah, biasa itu. Terima itu. Kita justru harus memberikan pelajaran yang serius bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar kasus seperti ini, menurut kami trauma, menurut saya ini ya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Nah, berikutnya, agar menjadi perhatian. Kalau terjadi kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak, mohon jangan ada restoratif justice. Mohon jangan. Karena kejahatan itu selalu berulang. Betul enggak Ibu ya? Selalu berulang. Nanti pada saat ya bapak-bapak mau nangkep, dia ngaku-ngaku bersalah. Pulang setelah itu mukul lagi, tendang lagi, patah-patah lagi, mati lagi. Maka kami berpesan, terus terang. Ya ini kita tidak ingin menyalahkan. Ini kan Bapak kan bilang, Pak Kapolres bilang ini ada 3 laporan kan. 2024, ya kita berandai-andai. Kalau yang bersangkutan sudah ditahan, nggak ada terjadi kasus kematian ini. Ya kan? Maka kami berpesan, jangan ada lagi restoratif justice. Nggak ada itu. Ya. Karena mereka itu misalnya itu sakit yang berulang. Ya kan? Masa kecil dia sudah dianiaya orang tuanya. Bagi dia biasa itu. Anak saya tempilin apa. Makanya tadi kan pernah ada ditegur kan. Ibu sambung bilang, ini kan hak saya nih, anak saya kok. Bagi dia memukuli itu biasa. Nah inilah yang kami ingin untuk sedikit berpesan. Moga-moga ini ya, Pak Samian ini saya kenal baik ini beliau ini. Dan beliau ini seorang profesional,
tolonglah Pak. Ya, ada banyak anak Indonesia yang sekarang bergantung kepada Bapak. Terapkan itu yang namanya perbuatan berlanjut ya, Vorgesette Handlingen itu. Perbuatan ini adalah rangkaian perbuatan maksimal ditambah sepertiga. Lalu tolong cari penyebab mati meninggalnya anak agar kita bisa benar-benar merekonstruksi kejadian ini sehingga ini bisa dibawa ke mendapatkan keadilan yang seadil. Terima kasih atas kesempatan. Pasal nggak usah, itu bukan pasal larangan. 76B tentang apa, pasal 77B tentang apa. Ya, bukan nggak ada juntuhan, nggak ada junto. Ya, Pak Hinca Panjaitan kami persilakan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan sahabat semua di Komisi 3 yang saya hormati. Pak Kapolres dan seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman dari LPSK, KPAI yang saya hormati, dan juga Ibu Lisna Wati yang saya hormati. Saya mendapat informasi ini dari Ketua Komisi 3 saat saya masih di dapil saya nun jauh di Sumatera Utara 3. Kami kembali tiba di sini karena masalah ini tentu sangat serius. Bukan soal seorang anak di desa Sukabumi sana, bukan karena itu, tapi ini soal nyawa anak manusia. Karena itu saya memberi apresiasi yang tinggi ke teman-teman Polres untuk hadir di sini dan menjelaskan. Dan pimpinan, jika diizinkan saya boleh tektok sedikit saja pimpinan dengan Kapolres. Pak Kapolres, setelah penetapan tersangka, SPDP dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Sukabumi, telah diterima. Apakah ada catatan SPDP itu untuk Bapak lengkapi? Tidak ada Bapak, sudah diterima di Kejaksaan. Semua lengkap, tidak ada satupun yang tambahannya. Belum ada Bapak? Belum. Apakah ada diskusi? Tentunya kami sudah melakukan koordinasi dengan jaksa. Pertanyaan saya ini penting untuk memastikan jangan sampai bolak-balik, itu poin saya. Poin saya di situ, karena nanti waktu menjadi sangat panjang. Oke. Yang kedua, saya sepakat dengan sahabat saya, Pak Tandra. Setiap nyawa yang hilang berarti kematian, pasti ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan kematian? Dan kemudian tahu siapa yang menyebabkan atau pelaku yang membuat nyawa anak manusia ini hilang. Itulah tugas negara yang Bapak dan kawan-kawan semua emban. Silahkan bertugas, tuntaskan ini. Saya ingin bertanya satu lagi. Ada rencana untuk otopsi yang disebutkan Pak Tandra tadi? Atau cukup dengan visum yang sudah ada? Untuk menjawab pertanyaan, kenapa atau apa penyebab kematian anak itu? Boleh dijawab dulu. Untuk otopsi sudah kami laksanakan dan sudah kami mintakan. Sementara hasil toksikologi pemeriksaan sudah keluar, kami sudah dapatkan. Namun untuk kesimpulan penyebab kematian kami masih menunggu dan masih kita koordinasikan dan komunikasikan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita apresiasi untuk kerja ini. Silahkan dituntaskan. Kehadiran negara lewat Polres di ruang Komisi 3 ini adalah keseriusan kita mewujudkan Indonesia negara hukum. Itu poinnya. Jadi silahkan kami menunggu hasilnya lebih cepat nanti. Yang kedua, teman-teman KPAI kami sudah membaca dan mendengar, LPSK ya, juga sudah. Izin pimpinan, Ibu Lisnawati, Anda sudah hadir di sini. Tapi suaramu belum kami dengar. Nanti Pak, kalau ini nanti Pak. Ya. Ibu. Saya ingin nanti Anda jelaskan. Kenapa kau sampai kemari? Iya nanti Pak. Ya, iya pimpinan. Saya mau nanti ini dia bicara. Mengapa saya ingin menggugah kita semua? Ibu ini punya rahim.
yang diberi Tuhan, tempat awal kehidupan bermula. 9 bulan ia mendistribusikan rasa keadilan yang disebut nutrisi untuk anaknya, agar ia lahir sehat. Dan ketika sudah lahir sehat, ia mendistribusikan energi yang disebut air susu ibu, agar anak itu tumbuh besar. Dan ternyata tidak lama, dia tidak melihat cita-citanya tercapai. Masih anak-anak, dia telah kehilangan. Dan saya kira Ibu Lisnawati, kehadiranmu di sini memperjuangkan anak yang kau sayangi itu adalah perjuangan kita semua. Oleh karena itu, ini mulia. Pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan lewat pimpinan juga kepada KPAI dan LPSK, berilah penghargaan kepada ibu ini, karena ia punya keberanian luar biasa untuk memperjuangkan, membela anaknya yang telah hilang selamanya itu. Nah, karena itu kami dari fraksi Partai Demokrat pimpinan mendukung penuh kerja kita ini dan respek dan berduka cita yang dalam atas kehilangan anak kita yang sekarang sedang kita perjuangkan kebenaran dan keadilan untuk dia. Oleh karena itu pimpinan dari kami meminta agar bisa disampaikan oleh Kapolres berapa lama ini selesai dan kemudian melaporkan lebih lengkap sehingga publik menerima secara utuh hasil kerja kita atas nama negara untuk Ibu Lisnawati dan anaknya. Terima kasih pimpinan. Pak Andi Amar Ma'ruf, silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Kapolres, kuasa hukum dan Ibu Lisna, dan juga dari LPSK dan juga KPAI. Kami tidak akan terlalu mengulang banyak, tapi kami turut berduka cita atas berpulangnya Nizam, Ananda Nizam. Dan kami cuma ingin mungkin beberapa hal yang mungkin kemarin sempat viral. Kemarin pelapor, karena di sini posisinya masih pelapor ya Pak Anwar ini, pelapor sempat dipanggil ke dalam sebuah podcast, dan juga mengaku, ini kalau misalnya kutipannya bisa diambil bisa menjadi sebuah barang bukti pengakuan. Mengaku bahwa dia ditelepon istrinya karena Nizam sedang panas, pulang ke rumah dan melihat anaknya sudah dalam kondisi melepuh. Ini yang pengakuan dari Pak Anwar sendiri ya. Dan tapi tidak malah segera ke dokter dan dibiarkan sampai besoknya. Besoknya pun kesiangan baru dibawa ke dokter. Ini kan sudah masuk dalam unsur pembiaran. Ini bisa jadi bukti karena dia sendiri yang ngomong pada podcast itu. Dan juga dari banyak bukti disampaikan, sudah banyak saksi yang bisa menjadi saksi dalam hal ini, pelapor dan yang terlapor nantinya. Tolong secara profesional diperiksa Pak, karena kita ingin kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Kita ingin bahwa seluruh orang tua di Indonesia fokus bagaimana mendidik anaknya, tidak secara keras, tapi dengan cara yang sebaik mungkin. Dan juga kalaupun ini kan disiarkan juga untuk adik-adik di luar sana, untuk anak-anak di luar sana, kalau ada kasus teman-teman merasakan seperti ini, silahkan nak, adik-adik semua diviralkan aja. Kalau memang tidak ada tempat melapor, tidak ada tempat kembali, silahkan diviralkan aja. Mungkin itu dari kami pimpinan. Terima kasih. Cukup? Masih ada Pak Ibrahim? Cukup ya. Jadi sebelum kita minta ini ya, tanggapan teman-teman, ini Pak Kapolres secara khusus saya ingin ingatkan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pak Kapolres, ya. Karena tadi katanya Ibu almarhum ini dilaporkan ya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi, korban dan saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum.
baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya. Kecuali kesaksian atas laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Saya pikir itu pasal sangat kuat Pak Kapolres. Tolong dipedomani ya. Jadi kalau Ibu ini dilaporkan terkait kesaksian-kesaksiannya, Ibu ini dilindungi pasal 10. Ya. Nggak bisa dipersoalkan secara hukum. Mungkin itu minta sekaligus tanggapan ya, nggak perlu satu-satu tapi diramu aja Pak. Nanti teman-teman juga kalau ingin menanggapi. Ya silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Mohon izin bahwasanya kami Polres Sukabumi berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum yang profesional dan memberikan perlindungan pada kaum rentan baik perempuan ataupun anak. Terhadap perkara yang kita tangani memang di November 2024 kita sudah melakukan tahapan penyelidikan, namun dalam tahapan tersebut pihak dari pelapor sendiri yang membuat perdamaian di luar kita, tanpa melalui kita tidak ada proses RJ. Namun setelah adanya kejadian ini kami tanpa diminta pun langsung kami tidak lanjuti dan segera kami akan tetapkan tersangka. Kemudian terkait dengan penanganan perkara, terima kasih Bapak-Bapak Dewan yang terhormat atas masukan dan informasinya yang diberikan kepada kami, memperkaya kami dan akan kami tindak lanjuti tentunya terkait dengan saksi atau korban, bila mana ada pengancaman segera informasikan kami, akan kami tindak lanjuti untuk kita tindak secara profesional. Kemudian terhadap ibu korban, kami juga masih menunggu bisa dimintai keterangan kalau memang perlu, di mana kita juga siap untuk datang ke kediaman ibu. Nah itu betul Bapak. Bapak nanti penyidik Bapak datang ke tempat ibu, kalau bisa yang perempuan Pak, ya kan ya. Nanti didampingi dengan KPAI dan LPSK ya, minta tolong ya di tempat yang nyaman ya. Yang ibu ini didampingi pengacara tentu ya. Agar segera ini Bapak Kapolres bilang, udah pasti naik ke penyidikan ini. Ya, tapi memang perlu mendengar keterangan ibu nanti ya, supaya segera bisa berjalan. Ya, lanjut Pak. Siap. Kemudian terkait dengan perkara yang viral bahwa kejadian tanggal 19, kami tanggal 23 sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Tentunya ini sebagai komitmen kami, integritas kami untuk memberikan perlindungan dan juga untuk memitigasi agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di anak-anak atau kaum rentan lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menjelaskan terkait dengan progres daripada penanganan perkara yang kami tangani yang cukup viral. Kepada Bapak Dewan sekalian, terima kasih atas masukannya. Kemudian KPAI yang juga tadi memberikan informasi terkait dengan pasal-pasal yang dugaan apabila ada perencanaan, yaitu pasal 459 ya, undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kita akan dalami lebih lanjut dengan pemenuhan unsur-unsurnya. Ini aja yang bisa kami sampaikan Bapak Dewan dan pimpinan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Kapolres. Bu Lisnawati ada yang ingin disampaikan? Ya Bu. Saya hanya anak saya pengen dapat keadilan yang setimpal. Tentu Bu. Kita all out Bu ya untuk memperjuangkan keadilan untuk anak Ibu. Ada tambahan Pak Ibu KPAI dan LPSK? Tambahan? Iya. Dari ya. Izin pimpinan sidang, yang pertama sesuai pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak yang mendapatkan perlindungan khusus proses harus cepat. Iya, oke. Yang kedua, setiap KDRT kami mohon kalau ada laporan untuk segera ditahan, jangan sampai kasus seperti di Jagakarsa beberapa waktu yang lalu, bahkan si pelaku menghabisi 3 nyawa anaknya tahun 2024.
Jadi setiap pelaku KDRT mohon kalau laporan untuk sesegera mungkin ditahan. Yang terakhir, hak anak yang meninggal dunia adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya, pimpinan sidang. Jangan sampai anak mendapat stigma negatif, apalagi tidak mendapatkan keadilan. Terima kasih. Oke. Mbak Sri. Beberapa hal, mungkin pertama soal laporan balik ya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada laporan balik Pak, mohon diatensi. Yang kedua adalah terkait pengembangan Pak, karena dari temuan LPSK awal bahwa kami memang ada indikasi ya terkait dengan adanya ayah korban, karena dalam rentang waktu yang tadi sudah dijelaskan di video yang sebelum dia luka dengan sudah luka, itu kepolisian harus memperdalam dalam rentang waktu tersebut apakah ada peran ayah kandung yang hadir pada saat itu, dan itu patut diduga. Sementara dari informasi ibu juga menyampaikan bahwa ketika ibu melihat anak dalam situasi yang luka, itu ibu melihat itu indikasinya adalah tersundut rokok. Jadi indikasi itu sangat kental sekali, dan karena kebetulan dulu anaknya juga sudah pernah disundut rokok oleh bapaknya, jadi ibunya ketika melihat kejadian pada saat itu langsung teringat dengan kejadian semasa kecil. Itu Pak, pengembangannya mohon untuk disegerakan. Makasih. Oke. Pak Krisna? Ya. Ada Pak, yang belakang siapa? Pak Krisna dulu, Pak Krisna dulu. Ada tempat. Saya cukup. Oh ya. Ya silakan Mas. Apa, Mas? Ya, terima kasih. Nama saya Herudin, tim pengacara dari Bu Lisnawati. Saya ingin menyampaikan dua hal yang saya kira belum dibahas dari tadi. Yang pertama, kami mengapresiasi tindakan dari penyidik Polres Sukabumi, akan tetapi proses tersebut masih kita rasa lamban dikarenakan AS sampai sekarang masih belum diproses secara maksimal. Karena dugaan yang ada, dan dari awal kita membuat laporan polisi tanggal 24 terhadap saudara AS, penyidik menyampaikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, menunggu tindak lanjut dari kita. Sebenarnya itu bukan delik aduan, tidak perlu menunggu tindak lanjut dari kami. Nah, kemudian yang paling penting dalam hal ini, pembahasan tentang pembunuhan berencana yang dulu diatur dalam 340 KUHP, sekarang diatur dalam 459 KUHP. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena konteks pembunuhan berencana ini patut diduga ada dalam konteks perkara kematian NS. Dikarenakan berhubungan dengan satu kesengajaan, walaupun dalam KUHP yang baru tidak ada menyebutkan kesengajaan. Kedua, perencanaan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, perampasan nyawa. Nah, penjelasan lebih lanjut berhubungan dengan pembunuhan berencana, pelaku memutuskan kehendak pembunuhan dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa dan tidak dalam emosi tinggi. Dalam kasus ini, dalam video itu jelas, seorang ibu tiri menyampaikan kepada anak tiri, istighfarna, istighfarna. Itu patut diduga dia dengan tenang, padahal dia sendiri yang melakukan dugaan pembunuhan. Kemudian yang kedua, ada rentan waktu. Tentu dalam pembunuhan berencana ada rentan waktu yang cukup yang timbul antara kehendak dan pelaksanaan kehendak. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang. Itu sangat kental terjadi dalam kasus ini. Nah, saya contohkan kasus yang lain, tentu ini di Amerika ya, ada seorang ibu yang membiarkan anaknya kurang lebih selama 1 minggu ya, yang menyebabkan anaknya meninggal dan dia tinggal pergi untuk bertamasa hingga dia dihukum mati. Harapan kami, walaupun konteks perkaranya berbeda, tapi mohon penyidik mendalami sampai ke hal seperti itu. Dan yang paling penting dalam konteks hukum pembuktian, sekalipun dalam hal ini dalam KUHP baru dan KUHAP, perubahan besar dalam proses pembuktian, terutama dalam konteks pembuktian secara ITE dan forensiknya. Nah, artinya di situ saya ingin membahas, karena di sini ada undang-undang KDRT, ada undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang KUHP. Artinya bersifat lex spesialis, undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak. Nah, saya lebih fokus ke undang-undang KDRT. Saya bukan konteks dalam mengajari penyidik di sini, akan tetapi undang-undang KDRT itu berlaku lex spesialis dalam hal pembuktian. Kalau kita mengenal 2 bukti permulaan yang cukup, dalam undang-undang KDRT cukup 1 keterangan dari korban ditambah 1 alat bukti lainnya.
Artinya harapan kami ke penyidik Polres Sukabumi agar lebih cepat dalam konteks perkara ini. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita ini mau draft kesimpulan sebentar ya. Ya, skor 3 menit ya, sebentar saya koordinasi dengan sekretariat belakang. Sama-sama ini, cepat-cepat ditayangkan aja sambil kita edit bareng-bareng. Ini teman-teman kasih masukan ya, Mbak Sri, Mbak dia ya. Digedein bos, biar kebaca, ini matanya udah nggak bisa ngeliat lagi nih. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolres Sukabumi untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak pidana penelantaran anak. Tentangnya dihilangin tuh, tindak pidana penelantaran anak, tapi daripada kekerasan terhadap dan penelantarannya anaknya dihilangin dulu bos, ya anaknya dihilangin, anaknya di belakangin aja. Penelantaran, kekerasan terhadap anak, dan penghambatan anak bertemu dengan orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undangnya aja nanti, nggak perlu pasal ya, karena pasalnya banyak. Undang-undang nomor berapa tuh? Undang-undangnya disebut? Undang-undang nomor 35 tahun 2015. Ya. Nomor, undang-undangnya aja disebut. Ya kan? Dalam perkara dengan laporan, nah sebutin nomor laporannya mana aja. Izin pimpinan. Iya, ntar dulu Bu. Nanti kita bikin draft awal dulu baru ini. Ntar dulu ya. Jadi bahan ini dulu baru kita masukin ini.
Dan itu dia pasal itu sebelum pasal 484, 459 yang berencana ya. Dan dugaan pembunuhan berencana atau dijadiin poin kedua aja deh, itulah kalian gimana sih? Coba yang pertama dulu bos, Dalam setelah ini setelah laporan tersebut ya, setelah 24 Februari itu, 24 Februari 2026 terkait meninggalnya itu anak namanya, anak Nizam, kalau di sini harus disebut anak siapa namanya itu, bukan saudara, saudaranya hilangin bos, pengganti kata saudara anak kalau dalam hukumnya ya, namanya disebut, ditulis namanya. Nah, yang laporannya Jawa Barat, setelah Polda Jawa Barat, tertanggal 24 Februari 2026, ataupun laporan-laporan lain, nah, biar ada kaitannya langsung. Jadi belum ada LP pun Pak Kapolresnya bisa langsung bergerak. Ya, pakai LP tipe B juga bisa nanti Pak. Ya. Jadi nggak hanya terbatas pada laporan yang udah ada. Oke, yang kedua, nah ini dimasukin coba pasal 3459, pasal 459, enggak, ntar, dimasukin di poin atas ya. Setelah 24 Februari 2026, itu di atas nomor 1, oke. Dan dugaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal apa tadi? Pasal berapa tadi? 459 Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP. 459 tentang KUHP. Berdasarkan laporan tadi mana tadi? Ada laporan khusus nggak? Izin pimpinan. Ya, ntar dulu Pak, Ya. biar kita nggak ini. Yang penting jadi bahannya dulu. Ya udah itu aja ya. Terus yang keduanya berarti dihilangin tuh. Yang keduanya hilangin. Oke, 3, 2 yang sekarang adalah nomor 2 tuh masukkan undang-undangnya 35 tahun berapa, 2000 berapa Bu? Bu Sri, Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban 14 ya. Berdasarkan
1435 apa 31? Hah? 2014 perlindungan saksi. Oh, oke, 31 ya. Anak, oke. Ya udah. Yang ketiga coba. Yang poin apa lagi tuh, Bos? Oh, oke. Poin nomor 3. Ya, itu ya. Coba dibaca apa? Dibaca poin per poin, kita bahas ya, poin per poin ya. Oke, poin pertama. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolres Sukabumi untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak dan penghambatan anak bertemu dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana laporan polisi nomor sekian-sekian tertanggal padanya dihilangin tuh tertanggalnya tuh. Nah, 24 Februari tanggalnya hilang juga tuh, tertanggal hilang 2026 dan dugaan terkait bukan dan setelah 2026 itu. Terkait dannya hilang. Dugaan pembunuhan. Oh. Bukan betul dong, berarti kalau gitu dannya apa balik dan lagi. Serta aja ya, dannya ganti serta ya. Serta dugaan dalam ya. Oke. Pasal 456 terkait meninggalnya anak Nizam SPI secara transparan, profesional dan proporsional. Coba teman-teman gimana? Ada dirapin nggak nih redaksinya biar nggak salah? Ya, gimana, Bu? Izin pimpinan, jika dituliskan pasalnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undangnya aja biar dapat semua, ntar kita pasal gitu. ada yang nggak ini, Oh, ya kan? Baik, Undang-undangnya aja. Izin juga misalnya penambahan untuk KUHP nomor 1 tentang pemberatan. Pemberatan. Apa misalnya maksudnya? Kan ditambah 1/3 hukuman kalau pelanggaran. Oke, coba redaksinya gimana kira-kira? Atau lanjut saja. Nanti aja itu Bu, itu kan pasti pemberatan kan prosesnya aja nanti kita kawal bareng-bareng Bu. Iya nggak? Oke. Coba teman-teman ada lagi ini? Satu ada kritisi, kalau nggak ada kita bacakan lagi lalu disepakati ya. Ya, pakai yang terkait laporan balik untuk bisa di-mention gitu. Nanti itu di poin kedua, ketiga kan. Poin kedua nanti kita masukin situ. Pertama dulu ya. Yang pertama dibacain coba, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolres Sukabumi untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak dan penghambatan anak bertemu dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana laporan polisi nomor sekian di Sukabumi, Polda Jawa Barat tertanggal 24 Februari 2006 serta dugaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUHP atau laporan-laporan lain terkait meninggalnya almarhum anak Nizam SPI secara transparan, akuntabel, profesional, proporsional. Apa sih ini belakang ini? Terlalu banyak adjektif gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Pak Krisna kalau nggak sepakat bahaya nih. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Sukabumi beserta jajaran untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap Risnawati, termasuk jaminan untuk tidak. Nah, tadi pasal ini mana bunyinya itu? Ya, termasuk jaminan ya untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya terkait kasus meninggalnya itu sebut. Mana tadi sih? Atas kesaksian
dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya terkait kasus meninggalnya tadi sebut namanya itu anak Nizam Sape'i, serta merespons secara cepat secara hukum segala bentuk ancaman dan intimidasi terhadap Lisnawati. Selama proses hukum berlangsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban. Oke ya, Mbak Sri, oke? Pakai mikrofon biar yang di rumah dengar. Perlu disebutkan pasal spesifiknya, pasal 10. Menurut saya sih nggak perlu, Nggak usah ya, oke. karena kan ada undang-undang kita sebut. Oke? Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta KPAI dan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk mengawal perkara dengan laporan polisi nomor sekian tanggal 24 Februari hingga tuntas. Ya, terkait aja, Pak. Jadi jangan hanya perkara yang nomor ini aja nanti, iya kan? Terkait atau tadi Februari 2006 atau laporan-laporan lain terkait meninggalnya. Atau tadi mana kok hilang? Ketiga ke atas lagi biar bisa dibaca. Pos. Oh, copy paste dari situ. Cepat ini waktu kita mepet nih. Terkait tadi meninggalnya anak itu Nizam Sape'i. Oke ya, saya baca dari awal lagi ya, tiga-tiganya ya. Bisa ditambahkan untuk yang Undang-Undang KDRT? Coba di mana masuknya? Bisa diselipkan mungkin di atas di poin 1 ya tambahannya. Tambah poin. Enggak, ini kan gini Mbak, laporannya kan ada tuh undang-undang itu. Yang di mana maksudnya nih? Kalau ketentuan perundang-undangan yang berlaku itu masuk tuh. Di poin 3. Takutnya ini malah membatasi gitu loh, enggak. Coba yang pertama dulu, yang pertama. Yang pertama Bos, ditampilkan Bos. Ini kelamaan kita ngedraft ini nanti, Bos. Saya jam 1 masih ada agenda nih. Hah? Iya, nanti sambil berjalan lah ya. Oke, teman-teman saya bacakan ulang ya. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolres Sukabumi untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak dan penghabisan anak bertemu dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sebagaimana laporan polisi nomor LP_B_106_2 Romawi _2026 _SPKT Polres Sukabumi Polda Jawa Barat tertanggal 24 Februari 2026 serta dugaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUHP atau laporan lain terkait meninggalnya almarhum anak Nizam Sape'i secara transparan, akuntabel, profesional. Sepakat? 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Sukabumi beserta jajaran untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap saudari Lisnawati termasuk jaminan untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang dan telah diberikannya terkait kasus meninggalnya almarhum anak Nizam Sape'i serta merespon cepat secara hukum segala bentuk ancaman dan intimidasi terhadap saudari
Lisnawati selama proses hukum berlangsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sepakat? 3. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengawal perkara dengan laporan polisi nomor LP _B _106 _2 Romawi _2026 _SPKT Polres Sukabumi Polda Jawa Barat tertanggal 24 Februari 2006 atau laporan-laporan lain terkait meninggalnya almarhum anak Nizam Sapei hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Sepakat? Oke, teman-teman. Dengan demikian dibacakan kesimpulan, selesai sudah agenda kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak-Bapak Ibu semua ya.